Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Busuk masih mau bengen, mau mulu lah baga. Mau bengen Iyo. Mau macam mana? Mau ke klinik. Kata-kata berjumpa lagi bersama kita berdua, bersama saya Dimas Sultan, bersama saya Boki. masih dalam program Iko Berita entah apa-apa. Kita bakal nyajiin 10 berita kira berita yang lagi terviral, terhangat yang ada di sekitar kita nih kir. Hangat apa kir? Api dah aku. Kadang-kadang jangan kemana-mana, tunggu kita balik lagi Di berita tetap di Iko Berita entah apa-apa. Nah, balik lagi kita kante-kante, masih dalam acara Iko Berita entah apa-apa. Nah, kita masuk ke segmen pertama nih kir. Apa tuh bang? Segmen maling. Maling pula. Maling. Jangan kamu dengari. Pokoknya jauhi maling. Dekati. Benar, dekat-dekat maling. Jauhi maling. Dekatin. Dekatilah. Bokir. Bokeh ya. Dekati bokir. Jangan nak. Mulut membuntang. Nah, kita masuk di berita pertama kir. Apa tuh? Penggelapan tiket Bioskop Lipo Plaza. Wah. Aduh, dengar kemarin. Dengar tuh dak cuma nganing. Kadang apa? Sama we dengar. Macam mana beritanya kir? Aku pengen nengok bang. Jadi Iko Berita. Pelaku penggelapan dana tiket dan makanan bioskop yang dilakukan oleh SB 34 tahun selaku Cinema Manager Lipo Plaza Jambi berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur AKP Yumika Putra mengatakan bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Y yang menjabat sebagai Finance Manager di PT Cinemax Pacific Global menelpon pelapor YAG yang menjabat sebagai Air Manager PT Cinemax Pacific Global atas adanya kejanggalan dan selisih penjualan tiket serta makanan yang tidak diinput ke laporan sistem penjualan oleh pelaku SB di bioskop Lipo Plaza Jambi yang dilakukan pada 14 November 2022. Mendengar hal tersebut, YAG langsung melapor ke pihak kepolisian. Meskipun SB sempat melarikan diri hingga ke Aceh, namun pihak kepolisian tidak menyerah dan berhasil mengamankan SB pada 31 Januari 2023 di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Akibat tindakan tersebut, PT Cinemax Global Pacific mengalami kerugian sekitar 169 juta rupiah dan pelaku SB dikenakan pasal dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. SB, di mana sebagai pelapor adalah Cinema Lipo Jambi. Ini penggelapan apa nih? Jadi untuk pelaku adalah Cinema Manager daripada Lipo Plaza, bioskop. Kemudian selaku manajer tidak melaporkan dari hasil penjualan tiket maupun penjualan makanan di bioskop di Lipo Plaza, sehingga Lipo Plaza atau sinema mengalami kerugian lebih kurang 159 juta. Dilakukan sejak kapan nih? Untuk kejadian sendiri sekitar bulan November tahun 2022. Kemudian tersangka melarikan diri hingga terakhir kita lakukan penangkapan di wilayah Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pasal yang dikenakan adalah pasal 374 ya, penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fazil, JEK TV, melaporkan. Nah, tuh kir. Tuh video tadi. Oh. Tiket bioskop kayak digelapin. Digelap nih. Buat pelaku tadi. Iya, manajer. 169 juta
hilang sekejap. Duit galau tuh kayak. Campur dengan nangko dikit. Udah duit galau. Duit galau ya? Duit galau itu tuh, duit galau. Jadi itu 169 juta tuh konyol dikit bang. Banyak ya? Kalau terkumpul duit sasage asli gedak. Wah, sasage asli gedak. Jadi itu bang, biarlah. Apa nama kau? Apa nama kau? Pihak itu yang menyelesai ya? Biarlah pihak yang wajib yang nyelesai masalah iko. Iya, pelaku kebetulan udah ketangkap nih, udah diamanin di polsek. Lah tertangkap? Lah tertangkap. Ngasuh lah situ. Tak baca nonton bioskop lagi gitu. Mendekam jeruji besi. Mendekam besi. Kita lanjut lah bang. Lanjut kemana? Bioskop? Dak, pindah pula. Masih sama seputar maling nih kayak. Lah maling pula. Maling bawa lagi. Maling pula. Iya. Apa tuh bang? Kawan bawa motor kawan. Ih. Kawan bawa motor kawan. Kawan bawa kabur motor kawan. Kawan celako keti ya. Aduh. Kawan celako. Iya. Aku pengen tengok video bang. Pengen macam mana ya? Macam mana? Iko dia kita. Polsek Jambi Timur berhasil menangkap pelaku MM, 49 tahun, yang membawa kabur dan menggadaikan motor milik temannya. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Jambi Timur AKP Yumi Kaputra, kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2023 di Pelabuhan Pasir, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Kejadian tersebut bermula saat pelaku MM meminjam sepeda motor milik DW dengan alasan ingin membeli minyak oli. Setelah mendapati motor tersebut, MM langsung membawa kabur dan menggadaikan kendaraan itu tanpa sepengetahuan temannya. Mendapat laporan tersebut, Polsek Jambi Timur langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti 1 unit sepeda motor yang digadaikan di Sarolangun. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 19 juta rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang mana pelaku atau tersangka berpura-pura meminjam kendaraan milik pelapor, kemudian melarikan dan menggadaikan kendaraan tersebut ke wilayah Sarolangun. Tersangka ini pernah residivis atau untuk saat ini masih kita dalami, jadi tersangka baru melakukan perbuatan sekali ini, namun demikian masih kita dalami, mungkin ada perkara-perkara terdahulu yang melibatkan tersangka. Karena mungkin kenal yang pelapor, dia memberi kepercayaan terhadap pelaku, namun disalahgunakan dan digadaikan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi ya. Tersangka ditancam dengan pasal 372 KUHP, ya, ancaman hukumannya 4 tahun kurungan penjara. Fazil, Cek TV, melaporkan. Tuh. Tuh apa bang? Kawan macam apa? Kawan calako, calako jahanam. Jadi MM yang tukang apa bang? MM kau tadi pelaku tadi. Iya. Ibu lah Dewi kau tadi. Dewi apa? Bermaksud nak niat baik. Iya. Kawan minjam motor, pinjami. Bermaksud nak niat baik, tak? Nak pinjami motor kan dengan kawan lagi susah. Kalau digade, ya. Emang celakonya lah. Modus nak beli oli, Ger. Nak beli oli? Iya, pinjam motor kau, nak beli oli. Siram ke muka MM oli tu. Harusnya ya? Harusnya. Iya. Jadi itu tuh lah tertangkap belum? Sudah tertangkap kok. Di Polsek ini, Haram Melayu. Positif jeruji besi pula. Oke. Jadi biarlah pihak yang berwajib lagi yang menangan itu bang. Jadi itu berita apa selanjutnya itu bang? Masih juga seputar maling. Lah maling pula? Musik kayaknya. Ih, musik. Nah, ini karena sering rawan maling. Apa tuh? Jadi Kapolsek Jaluko nyaranin warga bikin pos kamling. Pos kamling? Iya. Biar ada lagi maling-maling. Jadi pemuda-pemuda duduklah di pos kamling. Iya. Sehingga sampai suntuk pagi, dari pagi sampai suntuk pagi, duduklah di situ. Tak mau ngapain? Jangan. Jadi? Kita mohonlah keliling. Jangan pula kamu sampai keliling maling pula buah orang. Jangan. Kaki ada sisip mango kamu petik, kamu makan pula. Jangan. Ih, busuk pula mulut abang. Busuk lagi? Kamu pendek tadi. Aku pengen ada berita bang. Sudah tonton. Ayo. Macam mana berita Iko berita
Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polsek Caluko terus melaksanakan patroli. Selain itu, Kapolsek Caluko juga menyarankan kepada warga, terutama di wilayah hukum Polsek Caluko yang mempunyai kendaraan bermotor dan mobil, agar menambah kunci tambahan guna mengantisipasi pencurian. Pasalnya, beberapa minggu belakangan ini banyaknya laporan warga tentang kehilangan kendaraan yang baru ini terekam CCTV. Disampaikan Kapolsek Caluko AKP Rodi Hambali, bahwa pihaknya telah membuat surat ke desa-desa agar menertibkan kembali pos kamling guna menjaga Kamtibnas di wilayahnya, dan warga diminta untuk melapor ke Babin Kamtibnas setempat atau petugas jaga Polsek Caluko bila menemukan perihal mencurigakan ataupun tindak kejahatan. Sudah buat surat ke desa, sudah berapa 2 kali. Sudah saya buat surat tertangani, pertama bulan 10, habis itu bulan 12 saya buat surat himbauan untuk mengaktifkan kembali. Saya tembuskan ke Koramil, ke Camat sebagai Forkopimcam di wilayah Caluko. Sudah ada aksinya ada. Sebagian sudah tahu juga, sudah dilaksanakan juga. Ya pada intinya itu ya. Terus itu pos kamling saya himbau juga kepada desa agar mengaktifkan kembali. Sebagian sudah, di bagian seberang sudah daerah daerah Sarburung, Mandalo Laut itu sudah aktif pos kamlingnya. Sebagian juga di sini juga. Kapolsek Caluko AKP Rodi Hambali berharap kepada warga masyarakat untuk tetap menambah kunci tambahan, baik itu kendaraan bermotor dan mobil. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berita Tak Apa-Apa. Masih bersama saya Dimas Hutan. Sama saya Boke. Sedap. Busuk mulut. Masih mau ke Penang? Masih ya? Masih. Gagir. Aku haus, Bang. Naik kolam lah ya. Dah, coba dikit ini kan apa namanya kok kopi-kopi dikit. Nah, tengah hari enak nih kayak. Iya, enaknya ngopi gitu kok, Bang. Nah, kita juga mau sebelum kita kasih tahu nih kayak. Kaso kita nih di mana kayak? Sekarang kita di luar nih kayak. Di Balai Iwak Semili ya. Ganti-ganti. Kita kali ini di Balai Iwak Semili. Aku selaku Bang, lama amat. Coba panggil. Ayo kolam tuh lagi ya. Jangan, panggil. Boleh nih. Boleh. Sisit. Ganteng. Aduh. Iya. Boleh nih. Oh, ma. Macam kau kayak. Ikut. Tukang antar kopi apa maling? Maling yang tadi gitu ya. Ngopi kok cocok kita makan buah. Buah apa tuh kan? Ada enak, Bang. Jadi apa? Tuang punya aku lu. Ya. Sedap tengah hari ini kayak kopi. Nyok sedap hampir terbatuk. Ngopi enak sambil abang kan berkeno La ilaha illallah. Oh, Bang, ada buah, Bang. Buah apa? Jadilah. Jadi. Bang, kasih ya. Kasih. Mau kasih banyak, Bang. Maling dapo dak. Kayaknya Dapat 2 ekor jadi Kayaknya iya kia. Pegang. Aku cecep dulu. Apa nih? Nah, ini V60 nih kia. Pahit, Bang. Nah, ini namanya V60 kia di Secret Garden ada di Iwak Bali nih. Bali Iwak Semili ya. Sudah. Enak ya? Enak. Nah, Sudah. kita balik lagi nih ganti-ganti ke berita kita Berita. nih. Masih ada kekelan nih, Bang. Ayo. Pahitnya latih ya. Nah, ini namanya kopi kayak manis gula. Nah, kita masuk berita moral. Apa tuh, Bang? Mobil tuh apa? Vokalis Noah. Kenyok. Apa? Bokil. Oh, boril ya. Sorry. Hai. Sorry. Salah. Kaki nyocok darah muncul semua. Nah. Ibu tua. Tanya mungkin ya. Nah, Apa? jadi bantu Ya, nih. kau makan dulu. Aku tuh apa ya? Nah, Apa? masuk ke segmen boril. Apa ada boril? Nah, diduga kekerasan terjadi di lingkungan SD nih ya. Di lingkungan SD. Ya, diduga kekerasan di lingkungan SD. Diduga, baru diduga. Entah ya tidak. Kepsek. Ya. Aku boleh minta muka dulu? Boleh makan. Ya. Kepsek. Nah, kita tengok berita ya. Iko berita ya.
Dugaan kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah di SD Negeri 28 Kota Jambi mendapat perhatian dari LPA Kota Jambi. Berdasarkan keterangan yang didapat, tindak kekerasan ini terjadi karena kenakalan siswa tersebut. Akibat kejadian tersebut, ibu korban melaporkan tindakan kekerasan yang dialami anaknya ke unit PPA Polda Jambi. Mendengar hal tersebut, Mary Marwati selaku Ketua LPA Kota Jambi langsung bergegas dan mengajak kepala sekolah tersebut untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, pihak kepala sekolah tidak mengakui jika ia pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak didiknya. Namun ia hanya berusaha menegur anak tersebut sambil meremas paha anak tersebut. Namun Mary sangat menyayangkan dengan cara kepala sekolah tersebut menasihati korban di depan anak-anak yang lain. Mary mengatakan tindakan yang diambil oleh kepala sekolah yang memarahi korban di depan siswa dan guru lainnya itu sangat salah. Mary menganjurkan seharusnya setiap permasalahan anak sebaik dan seburuk apapun harus diselesaikan di ruangan guru yang tertutup tanpa disaksikan siswa lainnya. Mary juga berpesan kepada semua pendidik khususnya Kota Jambi untuk menasihati dan komunikasikan permasalahan anak dengan baik tanpa menggunakan kekerasan. Mary juga menyampaikan pihaknya akan mencoba mediasi pihak sekolah dengan pelapor agar masalah ini cepat terselesaikan. Mary juga akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi untuk menghadiri mediasi tersebut. Kami dari LPA menindaklanjutin laporan ke kantor LPA, ada kasus salah satu anak dilakukan kekerasan oleh kepala sekolah atas nama Ibu A ya. Jadi kami sudah silaturahim ke SD 28 dan alhamdulillah tadi ketemu juga dengan waktu tunggu 1 jam lebih, alhamdulillah ketemu kepala sekolahnya dan beliau juga berstatement bahwa memang anak itu beliau nasihatin, tapi yang sangat kami sayangkan dari LPA Kota, penempatan untuk beliau menasihatin anak itu di depan anak-anak yang lain. Forumnya tidak dia gunakan dengan baik. Jadi kalau sebagai seorang kepala sekolah yang baik, seharusnya itu setiap permasalahan anak seburuk dan sebaik apapun itu harus diselesaikan di dalam ruangan guru, ya kan? Tapi ibu itu menyelesaikan itu di depan umum. Di depan umum disaksikan oleh guru-guru yang mengajar dan disaksikan oleh anak-anak murid di sekitarnya. Itu yang sangat miris bagi kami, seorang pendidik tidak melakukan yang terbaik buat anak. Fazil, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi Kiel, Diduga kelas apa anak SD kelas 2. Yo, capsek kan. Baru diduga entah ya tidak. Itulah. Tok ko celup sih ko. Kopi itu dibain kan? Iya sih. Wah. Apa rasanya? Kelap pisang lo. Kopi baik golo. Gawe tengah. Nah, Mary, Ibu Mary selaku ketua LPA nih kayak merasa inilah kayak kecewa lah. Iya. Kecewa. Iya. Oh, iya. Merasa miris lah dia. Karena ada kejadian kekerasan tadi di SD tadi. Dan diduga pelakunya tuh capsek. Oh, tidak. Capsek tahu? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Aku pernah sekolah, Bang, pulaan. Iya. Jadi itu kekerasan tuh janganlah. Apalagi di bawah apa? Gimana ya? Terjadi sekolah itu tempat menerima ilmu. Nah, tempat guru. kita belajar. Guru. Digugu dan digugu. Digugu. Digugu apa? Digugu dan ditiru. Oh iya oke. Guru. Guru. Jadi lah Bang. Mas itu biarlah apa namanya entah tidak masih diduga kan. Nah, kita masuk ke itu lain malah. Berita apa? Aku nanya dengan abang, apa berita ada? Nah, ini masuk ke berita selanjutnya. Heboh isu penculikan anak nih ya. Culik anak? Iya. Isu beredar kemarin rame di sosial media. Lo nengok? Belum, aku nak nengok Bang. Macam tu. Boleh. Ikut berita ya. Terkait isu penculikan anak yang kerap menjadi keresahan orang tua di Kabupaten Batanghari, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto angkat bicara tidak ingin keresahan warga terus dihantui dengan isu penculikan anak. AKBP Bambang Purwanto menjelaskan, semua isu penculikan anak di Kabupaten Batanghari merupakan hoaks. Kejadian saat ini terjadi di keramaian dibenarkan Kapolres, namun penculikan anak tidak ada. Isu penculikan anak ini ramai menjadi perbincangan akibat warga yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial.
belum menerima data yang baik dan belum diketahui kebenarannya langsung disebarluaskan dengan tagline penculikan anak sehingga memicu keresahan warga. Kapolres juga menghimbau kepada warga Batanghari agar dapat bijak dalam menggunakan media sosial karena salah memberikan informasi dapat menjadikan keresahan warga dan menimbulkan kamtipmas yang tidak kondusif. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat Batanghari maupun di Provinsi Jambi untuk antisipasi isu-isu yang berkembang mengenai penculikan anak, untuk waspada boleh, tapi jangan waspada berlebihan ataupun ketakutan. Karena selama ini isu-isu yang berkembang setelah kita selidiki dan kita turun langsung ke lapangan itu adalah hoax. Jadi saya harap pada masyarakat pengguna media sosial agar menggunakan dengan bijak. Kalau ada informasi sekecil apapun jangan langsung di-share, tapi harus disaring dulu. Kalau perlu langsung menghubungi Polres maupun Polsek tempat yang ada di tempat kejadian. Supaya setelah penyelidikan kita di Polres Batanghari ini ada 3, yaitu pertama sekali kan di Pemayung yang orang tua membawa anaknya tetapi tidak ngomong ke kakeknya, langsung dibawa saja kan, kakeknya melapor ada penculikan padahal yang bawa adalah orang tuanya sendiri. Itu yang kedua, orang dengan gangguan jiwa kan ada di Bulian. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan mengenai isu penculikan anak merupakan hoax semua. Kejadian di Pemayung merupakan miskomunikasi. Kejadian di Muara Bulian orang gila yang berkeliaran di perkampungan, dan kejadian di malam hari di Kecamatan Muara Tembesi merupakan orang yang ingin pulang, kehabisan ongkos dan berjalan kaki di sepanjang jalan, sehingga warga meneriakinya melakukan pemantauan mencari anak. Ditegaskannya bahwa semua hal tersebut tidak benar adanya penculikan anak. Namun walaupun demikian, orang tua tetap diminta waspada dan tidak lengah dalam melakukan pengawasan anak. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Itu tadi ke hoak rupanya ke. Nyomok. Nyomok tuh apa? Nyomok tuh. Oh, nyombong. Nyomok, tahu gak nyomok? Apa tuh? Nyomok tuh Kota, bohong. 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 Itu bohong. Itu bohong. Hoak. Kalau lebih keren itu hoak. Hoak. Hoak deh penyebut hoak. Hoak. Ih busuk Balik lagi situ ya. Balik lagi mambuk pendek tadi kan. Mambuk pendek. Jadi berita tuh hoak. Yo, yang sering menghantui orang-orang di Batanghari ini. Punya isu-isu yang penculikan di sosial media tuh hoak, Kir. Nggak benar. Nggak benar. Maka bijak-bijak lah, Kir, gunain sosial media tuh, Kir. Gunailah sosial media secara bagus dan teliti. Nah. Sudahlah, Bang. Saring-saring dulu ya kan berita tuh. Makan dulu dikit. Iya. Ih. Macam apa, Ki ya? Loyo. Loyo. Apa, Bang? Balik lagi nih kita ke berita selanjutnya. Apa tuh, Bang? Rupanya yang isu kejadian di SD tadi kan? Yang kekerasan di SD tadi. Rupanya mama korban tuh tak terima. Melapor. Lapor jadinya. Ke pihak yang berwajib. Bijak, pihak yang berwajib. Aku pengen nak tengok video Nah, kita tengok Iko berita. Seolah tak ada habisnya kabar tentang pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Jambi. Kali ini terjadi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Jambi yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah berinisial EH. Berdasarkan keterangan Yuliana selaku orang tua korban, kekerasan fisik yang diterima anaknya berinisial JO berupa tamparan di kedua belah pipi dan cengkraman di bagian paha kiri. Selain itu, kerah baju JO pun sempat ditarik sehingga ia merasa tercekik. Selain mendapatkan kekerasan fisik, JO juga menerima kekerasan verbal yang seharusnya bukan ucapan yang pantas didengar oleh anak. Bahkan JO juga sempat diancam dikeluarkan dari sekolah. Mendengar kabar tersebut, Yuliana bergegas membawa JO pulang dan melaporkan ke pihak kepolisian serta Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Jambi dan dianjurkan visum. Yuliana berharap kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus kekerasan yang dialami anaknya agar bisa diselesaikan dengan cepat. Atas kejadian tersebut, JO menerima luka memar dan lebam di bagian paha kiri, serta mengalami trauma yang membuatnya takut untuk bersekolah lagi. Tindakan kekerasan yang dilakukannya itu menampar, taruh mulutnya, itu
ditampar pipi kiri pipi kanan, terus paha kirinya dicengkram, terus kera lehernya ditarik sampai anak saya tercekik. Anak saya langsung nangis. Anak saya dibilang, ya, kenapa kamu, kan temannya itu ada satu lagi, Rizky, kenapa kamu terima uang dari anak? Nah terus ya udah saya pusing, keluarin aja lah dari sekolah ini gitu. Nah, anak saya izin dulu bawa keluar, saya tanyain ada apa, ya anak saya ngasih tahu semuanya, ditampar ibu-ibunya sekolah nih, pipi Jo ditampar, mulut Jo ditabok. Terus saya langsung ke Polres. Bekas di pipi nggak ada, mungkin udah terlalu lama jamnya. Terus di paha kiri ada biru. Pas diperiksa di rumah sakit dia kesakitan, aduh. Oh, kayak memar gitu ya, Bu? Memar ya, sebelah kiri. Fazil, Cek TV, melaporkan. Balik lagi gitu di Iko Berita Entah Apa-Apa. Masih bersama saya Dimas Sultan. Masih bersama saya. Oke. Ganteng. Ih, busuk. Enak kira? Enak. Ngopi ya? Kopi lagi. Ih, pokoknya sudah keokean tadi kita balik pula ke situ ngopi pula. Iya. Minggu lalu kita ngomong ke mana lah Kir, dapat kopi tengah Kir. Kita dapat di Secret Garden Kir. Ya, besok mana lagi kita ngopi Kir ya? Masih ingat lah. Di Sola kontak Tuh datangin Kir. Apa namanya itu Bang? Katanya dengar berita selanjutnya itu apa namanya tadi? Pelecehan seksual. Uma. Ngapa? Cuman loh contoh pelecehan seksual. Tidak maksud contoh. Iya. Dah, langsung berita. Apa tuh Bang berita pelecehan seksual tadi? Nah, diduga kasus pelecehan seksual. Pihak keluarga bantah kalau terhadap kenapa itu? Pihak keluarga ini bantah tuduhan yang terjadi kepada YSA. Membantah. Jadi membantah tuduhan gue tadi. Yo. Aku pengen nengok video itu. Iko. Terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang viral belakangan ini, membuat banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak korban kepada YSA. Namun tuduhan ini dibantah oleh pihak keluarga YSA. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kakak kandung korban, MS 25 tahun, keluarga membantah adanya tindak pencabulan yang dilakukan oleh YSA kepada 17 anak di Jambi. MS mengatakan justru YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 anak tetangga tersebut. MS mengatakan sebanyak 8 anak yang paling tua berusia 15 tahun memaksa YSA untuk memasuki kamar. Kedua tangan YSA dipegang sehingga ia tidak bisa bergerak dan pemerkosaan pun terjadi. Pada saat kejadian tersebut, suami YSA sedang tidak berada di rumah karena pergi untuk berobat. Setelah peristiwa pemerkosaan tersebut, YSA melaporkan pada suami yang dilanjutkan ke ketua RT dan warga setempat sehingga berlangsungnya mediasi. Berdasarkan keterangan yang didapatkan MS dari suami YSA, sejumlah anak yang melakukan aksi tersebut sempat mengakui perbuatan mereka yang telah memperkosa YSA. Namun, keesokan harinya pada Jumat 3 Februari siang hari, keterangan dari anak-anak tersebut berubah dengan sebelumnya. Keluarga anak-anak tersebut malah menyudutkan YSA. Para anak ini mengatakan bahwa YSA lah yang telah melakukan pelecehan dan dicekoki video porno. Keterangan dari anak-anak ini pun semuanya sama. Di samping itu, YSA sempat menerima ajakan damai dari pihak anak-anak tersebut. Namun dikarenakan runyamnya permasalahan pada saat itu, ajakan damai pun tidak terwujud, sehingga pihak anak-anak melaporkan YSA ke Polda Jambi. Di hari yang sama, keluarga YSA juga membuat laporan di Polresta Jambi dengan pengakuan bahwa Yunita telah diperkosa 8 anak. Yang kami ketahui yang sebenarnya terjadi itu adik kami yang dilecehkan. Dari cerita adiknya Mbak, gimana tuh Mbak yang terjadi? Kalau yang diceritakan sama adik kami dan suaminya, waktu itu sore sekitar jam 4:30 kejadian dia dilecehkan sama anak-anak itu. Sekitar jam 4:30, 8 orang anak nyerang dia, masuk ke dalam kamar main jolak. Waktu itu suaminya udah ada di rumah, suaminya lagi pergi berobat.
Jadi disitulah orang tuh berbuat, dan waktu itu anak dia yang ada di rumah tuh diajak sama salah satu keponakan suaminya pergi dari rumah, sedangkan saat itu Nita lagi nyapu, orang tuh langsung ngedorong dia masuk ke dalam kamar, langsung ngunci pintu dan main keroyokan gitu, megang tangan, megang kaki, langsung melakukan aksinya. Yang dorong ini siapa, Kak? 8 orang anak. Nah, kakak mengetahui 8 orang anak ini mendorong si Nita tadi itu dari mana, Kak? Dari suaminya. Suaminya yang cerita, Kak, ya? Yang cerita. Setelah ada kejadian itu gimana, Kak, kelanjutannya? Si Nita gimana perasaannya? Trauma, Bang. Setelah itu apakah ada mediasi dari PRT ya? Ya, sempat mediasi. Waktu itu malam dia sudah berkumpul sama keluarganya. Dia sama suaminya datang di situ. Keluarga dari pihak korban sekarang yang dibilang korban sempat berkumpul di rumah RT. Semua anak yang dibilang 8 orang tuh sudah sempat mengakui pada malam itu. Tapi waktu pas di hari Jumat, waktu kami di situ, orang tuh malam balik menuduh bahwasanya Nita yang berbuat kepada orang tuh, melecehkan orang tuh, malah menyudutkan balik. Sampai saat ini, keluarga YSA masih sangat yakin jika YSA bukanlah pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, melainkan YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 anak tersebut. Fazil, JEK TV, melaporkan. Nah, itu videonya, Kil. Itu video ya. Video yang tadi kemarin sempat viral tuh kan. Viral sehangat nih. Sehangat-hangat Sehangat apa, Bang? Api neraka. Itu. Jadi membantah atas tuduhan kan kata dia tuh. Iya. Dia apa nih? Korban. Kata dia korban. Oh, tapi entah tahu tidak ya, Mana masih dosut kan? Masih dosut. Ih, ngopi terus. Enak, Kil. Gedang lah asam lambung. Jadi membantah lah itu istilahnya. Membantah. Kita kan lagi dosut tapi ini kan. Tapi dosut, kita tengok dosut dan beda. Kita tengok lagi dosut kan. Baca cepet keluar kan. Yang berikutnya ini kan masih mengenai YSA juga, YS tadi. Masih YS ke tadi? Iya. Apa tuh? Masih juga ngebantah. Masih ngebantah lagi? Kalau tuduhan, kalau kan YS kan bilang-bilang orang-orang kan LC lah. Ada videonya lah, video-video asusila tuh. Tapi aku pengen pula nengok video selanjutnya. Video yang mana nih? Yang asusillanya? Video apa itu? Kalau video tuh jangan membuat. Video beritanya nih. Video berita tadi kan? Langsung kita tengok ya. Langsung. Gimana, Kir? Iko berita ya. Pihak keluarga YSA membantah terkait temuan puluhan video asusila di handphone yang diduga milik YSA, serta tuduhan bahwa YSA pernah menjadi pemandu karaoke. Menanggapi tuduhan tersebut, MS, 25 tahun yang merupakan kakak YSA pun memberikan keterangan bahwa puluhan video asusila di handphone yang disita oleh pihak Polda Jambi saat ini bukanlah handphone milik YSA, melainkan milik suaminya. MS juga mengungkapkan bahwa handphone YSA yang sebenarnya ada pada dirinya dalam keadaan layar pecah dan sudah mati. Selain itu, MS dan keluarga juga menegaskan terkait tuduhan yang mengatakan bahwa YSA pernah menjadi wanita pemandu karaoke atau LC, hal itu juga tidak benar adanya. MS mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya karena sebelum menikah YSA masih merupakan siswa SMK kelas 2 dan juga tidak memiliki pekerjaan apapun. YSA pun harus putus sekolah karena akan menikah dengan suaminya. Saat ini keluarga YSA hanya bisa pasrah pada keadaan dan juga berharap kepada pihak kepolisian agar menyelidiki kasus ini dengan benar dan tanpa memihak ke siapapun. Video porno itu sama sekali tidak benar. Karena HP itu HP suaminya, sedangkan HP Yunita HP-nya rusak, dan HP rusak itu ada di kami sekarang. Sama pekerjaan Mbak Nita ini sebelumnya apa tuh? Sebelum dia menikah sama suaminya, dia sekolah di SMA Manyang, tapi dia putus sekolah gara-gara nikah sama suaminya. Oke, berarti nggak benar itu kan? Nggak benar sama sekali. Berarti pemberitaan terkait bahwa Mbak
Nita ini sebelumnya pernah jadi pemandu karaoke itu tidak benar ya Kak? Nggak benar, kayak mana dia bisa jadi pemandu karaoke sedangkan dia sekolahnya berhenti karena dia nikah sama suaminya. Berarti saat ini pihak dari keluarga nih Kak, apa yang kita harapkan dari kepolisian Kak terkait kasus ini Kak? Yang kami harapkan dari pihak kepolisian, semoga pihak kepolisian bisa menyelidiki dengan benar. Fazil, JEK TV melaporkan. Kembali lagi bersama saya, Bakia dan kawan saya Dimas Sultan, masih dalam program Iko Berita Entah Apa-Apa. Mulut sebelum pendek. Kita pindah tempat nih Kir. Pindah tempat karena orang tuh sibuk di dia lah. Nah, tahu lah. Suara berdegum bunyi. Kita masih di balik Iwas Miller kira. Sekarang kita di belakang kolam Yunian nih. Kamu tengok ganti kolam. Kita depan kolam Yunian ganti. Sama coba ada rupa ikan. Ikan apa? Nila. Patin. Senggakan. Juago. Saluang yang lebih penting. Karena kita berada di pasar ikan. Pasar ikan. Bukan. Kita balik lagi Kir. Balik aja. Balik lagi ke Brito. Apa nama Brito itu? Nah, kita balik ke Coba lepak bener kok. Jangan aku kuning. Balik. Kita masuk ke Brito api nih Kir. Main api gitu. Jangan dicoba hati-hati. Sesep dikit malepuh. Lah, melepuh hati-hati. Baka. Apa tuh Bang Brito itu Bang? Nah, apa tuh? Pensiunan guru tewas di lahannya dewek nih Kir. Wah, ganti-ganti. Tuh, kita turut berduka cita untuk keluarga korban nih Kir. Tapi ada video ya Bang? Ada videonya Kir. Aku pengen nengok sama. Iko Brito. Romel Siringo, 60 tahun, warga RT 04 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan warga sudah tak bernyawa dalam posisi tertelungkup di lahan miliknya. Pria parubaya tersebut diduga tewas terbakar api yang meludeskan lahan miliknya di pinggir jalan lintas Timur Sumatera RT 07, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Luas lahan korban yang terbakar diperkirakan hampir mencapai setengah hektar. Beruntung api berhasil dijinakan oleh petugas pemadam kebakaran dan warga sehingga tidak meluas. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling, Robani. Dijelaskannya bahwa warga itu tewas di tempat saat membersihkan lahan. Korban yang berada sendirian di lokasi diduga terjatuh di lokasi kejadian saat hendak memadamkan api yang membakar lahannya. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan kondisi 40% tubuhnya terbakar. Dia betul meninggal di situ. Dia membersihkan lahan untuk pekarangan rumah. Tapi latar bapak itu umurnya juga kurang lebihnya sekitar 60-an. Dia juga udah pensiun dari pegawai negeri, kemarin guru SMP, Bapak Ringo-Ringo itu. Terus yang saya tahu juga, kelihatan bapak itu banyak ada penyakit. Selama ini yang saya lihat kayaknya ada kencing manis dan sebagainya. Artinya di saat dia melihat api itu mungkin dia kaget, mungkin mengejar mau memadamkan api, mungkin dia terbelit akar atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Terus saya udah ke rumah sakit umum melihat beliau almarhum dengan Pak Kapolsek, dengan dan Ramil dan lain sebagainya. Yang jelas itu warga Desa Bukit Baling, RT 04, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Ada yang terbakar di tubuh? Ada. Bagian mana Pak? Kayaknya tubuh dari kaki sampai ke tangan kayaknya. Ya 40%-an. Diketahui rencananya di lokasi lahan yang terbakar ini akan didirikan bangunan oleh korban. Jenazah korban sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya dibawa pulang ke kediamannya untuk segera dilakukan pemakaman. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah itu lagi. Kita turut prihatin berduka cita. Hati-hati lah kanti yang bermain api. Sisip dikit, terbakar. Tengok ada korban jiwa. Tak boleh. Apa namanya itu? Hai ringan ayu tu. Sabar.
Jadi turut berduka cita atas korban tadi Bapak guru apa? Yo, pensiunan alumni, guru. alumni Pensiunan guru, pensiunan. Pensiunan. Kita ucapkan innalillah. Innalillahi Kita turut berbelasungkawa ya kira. Jadi itu janganlah main api. Iya. Semoga korbannya itulah keluarga korban diberi ketabahan ya kira. Nah, di segmen terakhir kita nih Kir, mengenai kebakaran juga nih Kir. Main api pula. Iya. Masih dalam kebakaran nih Kir. 8 rumah ludes dilalap api. Habis terbakar. Habis Kir. Receh. Kejadian ini ada di Kuala Tungkal. Penasaran? Kuala Tungkal? Kuala Tungkal. Aku penasaran bang nengok video itu. Kamu Kir, kita tengok Kir ya. Iya, gedang api ya. Ya, gedang api ya, kita tengok. Iko, berita. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Jalan Pelabuhan dan Gang Antara Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, pada Sabtu malam sekira pukul 22.59 waktu Indonesia Barat. Kobaran api begitu cepat menyambar hingga membuat warga sekitar panik. Pasalnya rumah yang terbakar rata-rata terbuat dari papan dan kayu atau semi permanen. Kasih Operasional Damkar Tanjab Barat M. Anwar mengatakan pihak damkar mendapat laporan dari pos jaga sekira pukul 23.05 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Mendapat laporan tersebut, personil damkar langsung terjun menuju lokasi kebakaran. Namun dikarenakan merupakan pemukiman padat penduduk, personil damkar sempat kesulitan menuju lokasi. Butuh waktu 90 menit api baru berhasil dipadamkan. Dalam pemadaman ini pihak damkar menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api menghanguskan 8 unit rumah, 1 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak ringan. Atas kejadian tersebut 13 kakak dan 38 jiwa kehilangan tempat tinggal. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Salah satu warga informasi tersangka langsung meluncur OTW ke lokasi pemadam kebakaran. Kalau untuk menuju lokasi ini sekitar 5 menit kurang lebih, karena terhalang oleh ramainya masyarakat yang berduyun ingin menuju ke lokasi. Itu yang membuat kami agak terhambat. Untuk personil pemadam kebakaran armada sekitar 5 yang turun. Jadi yang 3 di TKP, 1 di Ancol, 1-nya di Simpang Telkom. Mungkin untuk rumah sendiri berapa rumah nih bang kalau dari data tuh? Untuk dari data saya kurang 8 rumah. Sementara Andi, salah satu korban kebakaran, mengatakan api begitu cepat berkobar sehingga membuat warga sekitar panik. Bahkan membuat rumah orang tuanya ludes terbakar. Tidak ada barang yang berhasil diselamatkan atas kejadian tersebut. Ia menyayangkan hidran yang ada di Gang Antara justru tidak dapat berfungsi atau digunakan ketika kebakaran terjadi. Ia berharap pemerintah serta instansi terkait dapat mengkaji atau melihat kembali hidran yang ada di beberapa titik di kota Kuala Tungkal, sehingga tidak terjadi lagi hidran tidak berfungsi. Abang nak komentar itu dah masalahnya abang kesini api lah padam. Api lah padam ya. Cuma begitu cepat juga lah info besar api ya, bang. Cuma kalau keterangan warga sekitar sini dalam pelabuhan Gang Antara, masalah hidran nih jadi masalah air nih. Hidran ada cuma ada fungsi. Untuk kebakaran di situ kemarin sekali kan, tahun berapa tuh yang di situ kan? Ini sekali. Jadi hidran nih apa gunanya kalau tak? Berarti hidran kemarin di dekat Antara ada berfungsi juga bang ya? Situ. Gani mungkin apa bang? Ya, kalau bisa ada pembenahan lah kan. Jadi untuk apa istilahnya macam biaya pemeliharaan kan ada tak untuk hidran? Berapa bulan sekali dia Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi Ki. Itu ya. Kebakaran lagi Ki. Kebakaran. Jadi 8 rumah. 8 rumah habis kebakar. Cuman ada korban jiwa. Alhamdulillah ada korban jiwa Kir. Iya, tapi kerugian itu bang. Mencapai ratusan juta Kir. Pokoknya terbakar itu terjadi pada malam hari. Malam hari, jam berapa Kir? Jam 22:59. Jam 10 ya?
Dua-dua jam 11 kurang lah. taruh lah genap jam 11. Ah, jam 11. Itulah. Jam 59. Kasih tahu kan ganti nih, Kir. Hati-hati lah, Kir ya. Hati-hati dalam bermain api. Tengok 8 rumah habis terbakar. Habis ganti. Kece. Sekejap ludas. Kejadian itu nih di Kuala Tungkal nih, Kir. Di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Nah, dimanapun akan ganti, tetap waspada lah. Waspada. Iya, sama api nih. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam tu lah. Jangan main api sebelum terbakar. Kalau terbakar, habis. Jadi abu. Mamu belerang. Macam kau mamu. Ambil ketelak dikit. Ino bulunya wow. Ayo, dah sudah. Mulut aku banyak. Mulut abang lah sama mengecen mantek. Mau kasih ganti. Mau kasih banyak lah nonton kami dari pertama sampai ujung. Sampai habis. Mau kasih banyak ganti. Di dalam 10 berita. Berita tadi. Kalau ada salah cakap, mohon dimaafkan ganti. Kalau ada mamu mulut, lari ganti. Ganti itu ganti. Sayo dimasukkan. Sayo oke. Mohon maaf jika itu selalu kata kira. Mohon maaf. Iya. Lahirnya batin. Belum lagi lebaran. Belum puasa dulu kita ya. Mohon maaf Nyan kalau ada salah kata. Iya. Ganti saksikan terus Iko Berita. Entah apa-apa. Setiap hari apa Kir? Setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Kamis jam 5 sore. Hanya di JTV Inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.